Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bis nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ita Rahmania Kusumawati selaku dosen pengampu mata kuliah studi teologi Islam. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan studi teologi Islam. Yang kedua, mari kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Untuk selanjutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Ita Rahmania Kusumawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat dan mempresentasikan video yang menjelaskan tentang aliran Al-Wahabiyah. Baik, langsung saja. Aliran Al-Wahabiyah. Poin A. Sejarah berdirinya aliran Al-Wahabiyah. Islam di Indonesia sendiri dari awal kedatangannya bukanlah Islam yang keras dan menginginkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan Islam yang masih melihat kondisi dan kebudayaan masyarakatnya. Dengan begitu, Islam mudah dan diterima di Indonesia. Berbeda dengan aliran Al-Wahabiyah yang dari awal kedatangannya menentang sudah keras sehingga menjadi ancaman dan kecemasan tersendiri bagi ajaran yang sudah ada di Indonesia. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim. Gerakan ini bertujuan memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Gerakan Wahabi muncul untuk melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya, gerakan ini terkenal dengan peperangan dan pertumpahan darah. Pemikiran ini lahir karena memang tujuan utama kelompok ini adalah untuk memurnikan ajaran Islam. Secara khusus, aliran yang mengatasnamakan diri sebagai Wahabi mendapat respon penolakan yang demikian keras dari warga, sehingga aliran ini sulit berkembang dengan nama aslinya. Upaya pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh kelompok ini seringkali memberikan noda pada ajaran Islam tersendiri. Misi Wahabi dalam memurnikan ajaran Islam sangat tidak menyatu dalam konteks Islam Indonesia. Jika dipaksakan, maka akan memicu persekutuan yang justru akan mengotori nama agama Islam itu sendiri. Poin B. Pengembangan aliran Al-Wahabiyah. Jejak gerakan Wahabi di Indonesia sebenarnya sudah ada pada abad ke-18 dengan corak ragam yang berbeda-beda dalam cara dan bentuknya sesuai dengan perbedaan dan kepercayaan kemampuan tokoh-tokohnya serta lingkungan di mana mereka berada. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut menuju satu sasaran yang sama dan berjuang di bawah satu semboyan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta kembali ke jalan kaum salaf. Karena itu, sebagian orang menamakan gerakan-gerakan tersebut dengan nama gerakan Salafiyah. Di setiap negeri Islam yang dikunjungi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ia melihat berbagai macam tradisi, kepercayaan, dan berbagai macam adat istiadat yang
dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk ritual, keagamaan, dan yang lain-lain. Ia juga menyaksikan betapa besarnya pengaruh ahli-ahli tarekat di masa hidupnya, sehingga kuburan-kuburan syekh tarekat yang bertebaran di setiap kota, bahkan kampung-kampung, ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin meminta berbagai macam pertolongan. Karena pengaruh tarekat ini, permohonan dan doa tidak lagi langsung ditujukan kepada Tuhan, tetapi melalui syafaat para syekh atau wali yang sudah dipandang sebagai orang yang dapat mendekati Tuhan untuk memperoleh rahmat-Nya. Poin C. Aliran Al-Wahabiyah. Gerakan Wahabi dipelopori oleh juru dakwah yang radikal, ekstrim, dan terkenal sangat keras, sehingga mereka menebarkan kebencian, permusuhan yang didukung oleh keuangan yang sangat besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka dengan tuduhan kafir, syirik, dan bid'ah. Itulah ucapan yang selalu diucapkan di setiap kesempatan. Mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam menempati kecuali dari kelompok mereka sendiri. Adapun doktrin-doktrin aliran Al-Wahabiyah, yaitu A. Akidah mereka pada dasarnya akidah yang berasal dari pemikiran Ibnu Taimiyah. B. Akidah atau tauhid bagi mereka ada 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. C. Pembagian tauhid ini berasal dari ilmu Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Abdul Wahab dalam kitabnya yang bernama At-Tauhid. B. Pembagian tauhid ini tidak ada landasannya dalam pemikiran salafus soleh sebelum Ibnu Taimiyah. E. Pembagian tauhid menjadi 3 tersebut sebenarnya adalah sumber kekacauan di dunia Islam. Berikut ciri-ciri aliran Wahabi, yaitu seperti meninggalkan kunut, meninggalkan sholat sunnah qobliyah, mengkafirkan umat Islam yang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, dan menganggap taklid kepada imam-imam mazhab adalah perbuatan syirik, dan mengharamkan membacakan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia, dan mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dan mengharapkan ziarah kubur. Poin D. Tokoh pendiri aliran Al-Wahabiyah. Gerakan Wahabi dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Gerakan Wahabi muncul karena digoncang oleh kelemahan-kelemahan umat Islam di tempat ia dibesarkan dan di tempat-tempat lain yang dikunjunginya, seperti pemujaan terhadap kuburan, para syekh atau wali, dan lain-lain. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahhab sangat mengecam kepercayaan umat Islam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap keramat dalam rangka perbaikan moral dan spiritual. Muhammad bin Abdul Wahhab hadir dengan gerakannya untuk memurnikan ajaran Islam, khususnya dalam bidang tauhid sebagai ajaran pokok Islam. Tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan menafsirkan baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi memberantas unsur-unsur luar dari ajaran Islam, seperti bid'ah, kufarat, dan tahayul yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ia bermaksud mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang dimaksud dengan ajaran Islam yang murni itu ialah
sebagaimana yang dianut dan dipraktekkan di zaman Nabi, sahabat, serta tabi'in. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan dalam penulisan atau dalam saya mengucapkan presentasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.